Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa masyarakat Kabupaten Bondowoso. Kembali hadir menyapa Anda podcast PWI episode ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang infrastruktur jalan. Sebenarnya kita sudah membahas tentang infrastruktur jalan ya pada episode pertama. Namun kali ini spesial kita akan membahas tentang infrastruktur jalan dari sisi pengawasan legislatif. Atau kalau masyarakat Bondowoso kenalnya rumah timur. Nah, karena itu tema pada episode ketiga podcast PWI yaitu adalah tentang jalan rusak jadi keluhan masyarakat. Efektivitas pengawasan dari legislatif dipertanyakan. Sudah hadir 3 narasumber kita. 2 diantaranya berasal dari Rumah Timur dan 1 diantaranya akan menjadi teman dan rekan saya sebagai panelis pada dialog pada kesempatan hari ini. Langsung saja kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kita yang memang sudah ditunggu-tunggu sama banyak masyarakat Bondowoso. Ada Ketua DPRD Bondowoso Bapak Ahmad Dhafir. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir di tengah kesibukan. Mengundang Pak Ketua ini luar biasa susahnya. Dan akan selalu hadir. Oh siap. Kita harus bikin acara khusus dengan beliau sepertinya. Dan di sisi kanan beliau mengenakan baju ini warnanya sudah Tosca, oke. Hijau Tosca ya. Ada Ketua Komisi 3 DPRD Bondowoso, ada kita nyebutnya Cak ya, Cak Sutriyono. Assalamualaikum Cak Sutri. Waalaikumsalam, selamat malam. Barakallah. Perjalanan dari Cermeh ke sini gimana? Pinggang nggak sakit ya? Yang lama itu dari Widuri ke Cerminya. Ya, dari rumah ke provinsi. Terima kasih sekali lagi Jasutri. Sama-sama. Dan di sisi kanan saya seperti kata saya tadi sudah hadir 1 teman saya akan menjadi panelis pada dialog pada malam hari ini. Beliau ini senior kami, namanya Om Icu kalau kita sebutnya, Cu S. Widarsa dari jurnalis Detikcom di Bondowoso. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum saya lempar pertanyaan kepada 3 narasumber hebat kita, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya acara podcast PW ini didukung oleh banyak sekali pelaku UMKM di Bondowoso. Pertama, saya sebut ada Floris Kironggol, ini terletak di sisi selatan dari Museum Kereta Api ya. Kemudian ada juga CV Satria Teknologi. Dan ada lagi Kacang Telur Bu RT di kawasan Tenggarang. Pelaku UMKM juga ada Kopi Tanduk, Respect the Coffee. Mungkin narasumber sudah mencicipi kopinya di depan tadi ya. Dan satu lagi ada Pecel Naira yang ada di sekitar alun-alun Bondowoso. Dan terakhir ada Aing Celep. Nah, ini semuanya adalah pelaku UMKM yang mendukung acara ruang dialog, ruang diskusi berupa podcast PWI. Baik, setelah saya memperkenalkan teman-teman kita, saya akan langsung lempar pertanyaan pertama pada Pak Ketua. Ini banyak pertanyaan titipan saya Pak Ketua. Udah seminggu mau undang Pak Ketua hari ini, seminggu udah banyak yang datang ke PWI. Saya mau titip pertanyaan tetap. Ini pertanyaan pertama tentang, saya ingat betul Pak Ketua kemarin pada saat musrembang, usulan dari DPRD itu ternyata banyak banget, sampai 979. Tapi itu untuk 2027. Diusulkan tahun ini. Nah, saya lupa mungkin di 2026 mungkin bisa jadi juga cukup banyak usulan dibanding usulan dari eksekutif. Nah, pertanyaan saya dan masyarakat serta penonton mungkin adalah sebenarnya bagaimana mekanisme DPRD menyerap aspirasi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Monggo, silakan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Bondowoso yang saya cintai. Pertama, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Ica, saya ingin menjelaskan dulu, saya ini Ketua DPRD. Oke. Bukan Kepala DPRD. Ya. Kalau Kepala itu pemegang komando. Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, pemegang komando. Kepala Dinas, pemegang komando. Perintah. Saya Ketua. Tapi sekalipun perintah, mereka tetap pada bingkai aturan perundangan. Tapi saya Ketua. Ketua itu koordinator. Ya. Mengkoordinir, memberi rapat, mengkoordinir pendapat anggota, kemudian di saat terjadi perdebatan, silakan, kemudian disimpulkan dan kemudian menjadi keputusan bersama. Itulah posisi ketua. Bedanya dengan kepala itu. Bedanya kepala dengan ketua di situ. Oke. Tidak bisa memberi komando kepada anggota DPRD. Ya. Yang perlu dipahami juga bahwa di DPRD itu ada 45 orang anggota DPR.
Mereka terdiri ada 6 fraksi PKB, Golkar, P3, PDI, termasuk Gerindra dan Demokrat. Fraksi kepanjangan tangan partai yang ada di DPRD. Kemudian fraksi menugaskan anggotanya duduk di alat kelengkapan DPRD. Mau di komisi, badan musyawarah, badan anggaran, termasuk Bapemperda, termasuk badan kehormatan. Nah, kemudian komisi-komisi kemudian tugasnya komisi 1 di bidang hukum dan pemerintahan. Komisi 2 di bidang ekonomi, keuangan, pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Komisi 3, kebetulan Pak Sutri ketuanya di bidang pembangunan, infrastruktur, termasuk yang mitra utamanya itu BSBK dan Perkim, dan sebagainya. Komisi 4 di bidang pendidikan, kesehatan, termasuk juga kesejahteraan rakyat. Nah, ini kemudian mereka rapat bersama. Kemudian alat-alat kelengkapan Dewan, kemudian apa yang sedang menjadi pokok-pokok bahasan sesuai dengan bidang komisi masing-masing. Nah, kemudian dilanjutkan ke badan musyawarah, kemudian bahkan mungkin juga dibawa kepada paripurna, dan di paripurna pun sama. Saya tidak bisa mengomando anggota untuk berpendapat yang sama. Ya. Makanya sering teman-teman media datang ke DPR, ada hujan interupsi dan sebagainya. Ya, saya sebagai pimpinan tetap memberikan menampung pendapat dari anggota, dan kemudian terjadi debat kusir pada waktu itu, dan tentu kembali kepada mekanisme yang diatur dari undang-undang, oleh PP, tata tertib DPRD, bahwa tata cara pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Kalau tidak dengan suara terbanyak, voting sah legal. Itulah mekanisme kerja kami di DPRD. Jadi bukan hanya kadang-kadang masyarakat, oh itu apa kata Pak Ketua, itu salah. Iya. Saya hanya koordinator, mengkoordinir pendapat 45 anggota Dewan untuk disimpulkan dan diputuskan dan dilaksanakan bersama. Lalu kemudian tugas DPR itu apa? Tugas, fungsi, dan kewajiban dia itu apa? Ada 3 tugas pokok DPR. Yang pertama tentang budgeting, ya, terus legislasi, termasuk juga pengawasan. Nah, budgeting, tugas DPR itu bukan menyusun anggaran, tapi bukan merencanakan anggaran. Sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dan yang terakhir dengan Permendagri 14 tahun 2025 tentang penyusunan APBD, DPR itu pada tahap pembahasannya. Yang merencanakan dan menyusun anggaran itu eksekutif. Di eksekutif itu ada namanya tim anggaran. Saya kalau di DPR sebagai ketua badan anggaran. Nah, tim anggaran menyusun anggaran yang direncanakan dengan skala prioritas, kemudian setelah tersusun, belanja rutin dan sebagainya, belanja pembangunan, begitu selesai diserahkan di DPR untuk dibahas bersama. Jadi bukan di DPR, dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan. Karena di Undang-Undang nomor 5, Undang-Undang 23 2014, pada pasal 57 itu, penyelenggara pemerintahan daerah adalah kepala daerah bersama DPRD. Yang dibantu oleh pimpinan UPD. Artinya apa? Punya tanggung jawab yang sama, tapi duduk di kamar yang berbeda. Selalu saya sampaikan, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu satu rumah, cuma beda kamar. Maka jangan sampai salah masuk kamar. Kalau saya mau aspirasi, kamarnya eksekutif di sini. Kamar eksekutif itu yang merencanakan, yang menyusun anggaran. Ya. Begitu setelah disusun, diserahkan kepada DPR untuk dibahas dan di DPR. Ini hak budgetingnya. Hak legislasinya juga bersama Bupati, dalam hal ini Bupati diwakili oleh pimpinan UPD. Jadi kehadiran pimpinan UPD ke DPR pada saat pembahasan anggaran maupun pembahasan perda itu adalah atas nama Bupati. Makanya saya sering sampaikan pada para ketua komisi atau pansus, kalau ada pimpinan UPD yang tidak hadir atau bahkan diwakilkan, suruh pulang. Tak suruh pulang. Kenapa kehadiran mereka atas nama Bupati? Bunyi undang-undangnya bersama Bupati. Tapi kan tidak mungkin Bupati masuk ke 4 ruang komisi. Tapi kan kemudian secara khusus ada kaitannya dengan komisi apa. Diwakili oleh pimpinan UPD. Nah itu kemudian untuk mendapatkan persetujuan. Memang ada pimpinan OPD yang sering bolos gitu, Pak? Kalau udah raker. Emang ada pimpinan OPD ya tak suruh pulang. Oh, suruh pulang. Makanya mudah-mudahan didengar oleh mereka. Biar rapat-rapat selanjutnya harus hadir. Harus hadir. Karena atas nama Bupati kehadiran mereka. Siap.
Yang ketiga juga hak pengawasan seperti yang ditanyakan tadi. Kita ulas nanti. Nah, yang keempat juga tidak kalah pentingnya, salah satu tugas fungsi DPR adalah menampung, memfasilitasi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aspirasi itu keinginan. Ya. Semua orang boleh punya keinginan selama keinginannya tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada. Bagaimana aspirasi itu difasilitasi? Lalu kemudian masuk yang sedang rame itu pokir itu. Pokir itu dikiranya proyeknya DPR, itu yang salah. Oke, sebenarnya apa itu Pak? Pokir itu pokok-pokok pikiran DPR. Itu ada sejak Permendagri 86 tahun 2017. Dilaksanakan sejak 2018. Sebelum pokir namanya Jasmas, Jaring Aspirasi Masyarakat. Setiap wakil rakyat sesuai dengan dapilnya, turun ke dapilnya masing-masing, ketemu dengan konstituennya, terutama di saat pertemuan-pertemuan mungkin pengkaderan dan sebagainya, terutama di saat reses. Nah, saat reses itu adalah mereka menampung aspirasi. Pak, jalan ini rusak, Pak. Pak, tetangga saya sakit, Pak. Pak, perlu bantuan ini. Itu semua ditampung. Itulah yang namanya kemudian hasil dari reses itu dihimpun oleh fraksi masing-masing untuk menjadi pokok-pokok pikiran DPR. Jadi alurnya jelas, pokir itu jelas. Didapat dari hasil reses atau ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, keinginan-keinginan yang disampaikan, kemudian dihimpun oleh staf ahli fraksi masing-masing, dihimpun oleh Pak Sekwan setelah usulan dari anggota DPR. Tentu banyak usulannya, bahkan pernah satu ketika itu usulannya sampai lebih 10.000. Jadi tak hitung-hitung itu kalau uang 10 triliun nggak cukup. Itu selama Namanya berapa aspirasi, lama? namanya Selama berapa lama Pak? Ketua? Aspirasi yang masuk dalam pokok-pokok pikiran masyarakat itu selama berapa lama ditampungnya? Ya, kita kan contoh saya, kadang-kadang mereka telepon. Mereka telepon, Pak, ini Pak jalan jembatan di rumah saya itu hancur. Tidak seperti jembatan yang ada. Sudah mulai panas ini. Oke. Nah, itu ya tentu harus direspon. Artinya tidak harus hadir. Contoh di daerah-daerah kemarin itu di daerah Gayam, di daerah Kelekian, di daerah Sempol. Saya emang nggak hadir ke sana. Tapi teman-teman, saya baca di grup langsung tak telepon. Kepala BSPK tak telepon, segera atasi dan sebagainya. Tetapi tentu sekalipun perintah seperti itu tetap sesuai dengan regulasi dan sesuai kemampuan anggaran. Nah, alur pokir inilah kemudian setelah disusun oleh Pak Sekwan dibawa ke paripurna. Jadi terbuka, teman-teman kan sering datang kan, teman-teman tahu kan? Usulannya cukup banyak. Nah, tetapi kan tentu tidak mungkin semua di-cover. Itu pokir. Ya, skala prioritas. Itulah pokir. Nah, sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017, sumber penyusunan APBD seperti yang saya katakan tadi, yang merencanakan dan yang menyusun APBD itu adalah eksekutif, dalam hal ini Bapeda. Sumbernya ada 3. Dari 3 sumber yang disusun untuk APBD. Pertama, dari Musrenbang. Ada Musrenbang desa. Setelah Musrenbang desa dibawa ke kecamatan. Di kecamatan diseleksi usulan setiap desa ini apa yang prioritas. Setelah diseleksi di kecamatan, Musrenbang kecamatan dibawa ke Musrenbang kabupaten. Jadi sumber penyusunan APBD itu pertama dari Musrenbang. Yang kedua dari program skala prioritas Bupati. Visi misi Bupati. Visi misi Bupati itulah kemudian yang dituangkan dalam RPJMD. Rencana kerja pemerintah daerah dalam 5 tahun. Nah, itu harus sesuai. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran DPR. Usulan program DPR. Bukan usulan proyeknya DPR. Jangan salah. Nah, ini kemudian disusun, tentu Bapeda dalam hal ini, sekarang namanya Baperinda. Dulu Bapeda. Nah, ini disusun sesuai dengan visi misi Bupati dengan program skala prioritas Bupati sesuai dengan RPJMD. Kalau masa Orde Baru istilahnya Repelita. Rencana pembangunan 5 tahun. Sekarang RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Nah, setelah ini disusun oleh Bapeda, kemudian dibawa pada Musrenbang.
Ya. Di saat musrembang itu rekan-rekan kan tahu saya di situ Ya. menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD. Pikiran DPRD. Ini untuk tahun depan. Oh. Jadi oke. tahapan mekanisme seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta Pak jalan ini rusak, Pak segera perbaiki Pak, tidak bisa. Ya. Bisa. Karena regulasinya, undang-undangnya, PP-nya, Permendagrinya bahwa APBD 2006 yang akan dilaksanakan sekarang ini itu sudah disusun pada Maret 2025. Ya. Pada musrembang pada waktu itu nyusun RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026. Betul. Dilaksanakan Maret 2025. Pertengahan tahun Ya. DPRD menerima draft UPPHS, kebijakan umum program prioritas anggaran sementara. Oke. Pada akhir 2025, DPRD bersama Bupati membahas APBD tahun 2026. Artinya apa? Program yang akan dilaksanakan tahun 2026 ini sudah disetujui DPR pada November tahun 2025. Kenapa cukup lama sampai sekarang nggak dilaksanakan? Setelah DOK DPR bulan November, tidak langsung bisa dilaksanakan. Masih dikirim ke gubernur untuk dievaluasi. Sesuai tidak dengan peraturan perundangan. Begitu turun evaluasi gubernur, pimpinan DPR menerbitkan SK pimpinan DPR tentang APBD tahun 2026. Kemudian start APBD 2026 ini mulai Januari. Ya, ya. Pasti ada pertanyaan, udah sekarang bulan berapa? Bulan 5 kok belum dikerjakan? Ya, betul. Ini yang juga perlu dipahami bahwa APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Artinya apa? Pendapatan kita kira-kira dari mana? Akan dibelanjakan untuk apa? Pendapatan kita itu tentu dari dana transfer pusat ke daerah. Pemerintah pusat pun masih cari duit. Betul. Pemerintah itu tidak naruh uang di laci. Setiap ada pembangunan ini perlu ini keluarkan. Ini melalui proses panjang pembahasan yang semua harus dipertanggungjawabkan. Ya. Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh eksekutif itu harus dibahas bersama dan disetujui DPR. DPRD tidak boleh ikut cawe-cawe mengelola anggaran. Oke. Yang ngelola anggaran itu eksekutif. Ya. Kalau ada pimpinan maupun anggota DPRD ikut cawe-cawe ngelola anggaran, itu pertanda sudah akan masuk penjara. Oke, notnya ya. Nah, Kan cuma banyak kan contoh. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ini proyeknya DPR, salah. salah. Oke. DPR tidak boleh ikut cawe-cawe ngelola anggaran. Oke, Hanya siap. membahas dan menyetujui anggaran. Cuman ini Pak Ketua, yang saya jadi penasaran lagi, masyarakat tuh kan nggak paham dan mungkin setelah mendengar ini mungkin baru paham bahwasanya ternyata prosesnya saya nyebutnya panjang dan susah. Padahal itu duit-duit kita gitu. Masyarakat taunya saya sudah bayar pajak lewat pajak listrik, lewat pajak BPKB, belum PBB dan pokoknya saya sudah bayar pajak, jalan saya rusak sekarang yang harus diperbaiki sekarang. Itu kan taunya seperti itu Pak Ketua. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya selain karena faktor urutan yang tadi menuju itu semua, apa kendala lain Pak Ketua yang membuat sehingga perbaikan jalan ini sampai sekarang masyarakat itu merasa lamban? Mohon maaf, terakhir saya itu liputan sekitar 4 hari kalau 3 hari yang lalu di Tlogo itu ternyata jalan rusaknya udah 10 tahun loh Pak Ketua. Nah, ini gimana Pak Ketua? Kendalanya sebenarnya sederhana. Ya, kita semua tahu. Saya ingin tahu kabupaten mana yang hari ini ada pembangunan jalan. Bondowoso kemarin bangun kayaknya. Lah, itu kan bencana. Oke. Artinya memang ada disiapkan namanya BTT, belanja tidak terduga atau dana tidak terduga yang sewaktu-waktu ini bisa digunakan. Tapi untuk program-program yang lain itu harus terurai, terinci dari awal, dari sejak penyusunan 1 tahun sebelum. Nah, kegiatan-kegiatan pembangunan ini sudah terurai semua kecuali bencana. Kan semua kita tidak menduga kapan ada bencana. Maka kemudian ada namanya disiapkan anggaran untuk BTT. Ada yang mengatakan DTT. Dana tidak terduga atau belanja tidak terduga. Ini disiapkan tanpa rincian untuk apa? Hanya untuk mengenai bencana. Sehingga dana ini setiap saat bisa digunakan asal ada bencana. Mekanismenya bagaimana? Tidak perlu dibahas dengan DPR. Cukup Pak Bupati kirim surat ke DPR pemberitahuan bahwa dana tidak terduga yang disiapkan untuk bencana akan digunakan untuk pembangunan bangun jembatan darurat namanya. Monggo terserah. Cukup pemberitahuan, laksanakan.
Makanya kemudian di setiap ada bencana tidak perlu teman-teman, memang perlu nyapa masyarakat, iya. Tapi yang terpenting, jauh lebih penting dari menyapa masyarakat itu inisiatif untuk mendorong eksekutif untuk segera dilakukan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi menanggulangi bencana itu. Saya kira itu. Siap. Ini dan yang kedua, kendala lain proses. Jadi sekalipun sudah dok APBD, kita tahu APBD tahun 2028 tahun 2026 ini APBD kita turun. Turun Kalau berapa? kita bandingkan dengan 2024, Ya. APBD kita 2024 itu 2 triliun 254 miliar. 2025 itu 2 triliun 54 miliar. Turun. Turun 200. Oke. Tahun ini Sisa berapa Pak kita? 1 triliun 860 miliar. Oke. Nah, Sedikit sekali. angka ini bukan berarti ada dananya sudah dikas, belum. Oh, oke. Ini tentu pemerintah pusat, pemerintah daerah masih mengumpulkan dana itu. Dana alokasi umum. Contoh, banyak Bondowoso dapat 900 miliar. Tidak langsung 100 ditransfer dari pusat ke daerah. Oke. Ini dibagi 12. Kan 12 bulan dalam 1 tahun. Oh, Ya, 1/12. Jadi 900 miliar, bulan pertama 80 sekian miliar, bulan kedua 8, bulan ketiga terus begitu. Sampai total 900 miliar dalam 1 tahun. Nah, transfer pertama itu tentu menyelesaikan urusan wajib, gaji pegawai dan sebagainya. Memang tidak habis, sisanya disimpan untuk kepentingan terus, bulan 2 disimpan, bulan 3 disimpan, baru kemudian setelah cukup baru dilaksanakan program. Ini antara lain kendala. Makanya sampai hari ini semua kabupaten situbondo, Jember cek sudah. Belum ada program pembangunan kecuali yang sifatnya bencana, yang sifatnya pemeliharaan, yang dilakukan oleh dinas dan sebagainya itu. Yang sifatnya tempel-menempel. Ya, tapi program yang pembangunan jalan yang panjang 2 kilo, 3 kilo udah ada. Karena masih proses itu. Siap. Yang kedua, ini menyangkut uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jangankan uang negara, masih cuy saja sama anaknya, saya sama anak saya. Di saat anak minta uang, Pak, minta uangnya Pak. Itu kan permohonan, proposal. Proposal. Anak pada orang tua pun mengajukan proposal. Sekaya apapun orang tuanya, tidak mungkin langsung diberi. Pasti ada pertanyaan, untuk apa? Pertanyaan orang tua untuk apa? Ini bentuk pemeriksaan. Jadi orang tua pada anak pun memeriksa, apalagi uang negara. Kemudian si anak bilang, mau beli sepatu. Begitu diberi uang, dia berangkat ke toko, datang, mana sepatunya? Pertanyaan orang tua, mana sepatunya? Bentuk pertanggungjawaban. Artinya apa? Dalam keluarga ada proposal, ada pemeriksaan, ada pertanggungjawaban. Di saat anak pamitnya beli sepatu, datang bawa celana, pasti dimarahi. Loh, katanya beli sepatu, kok beli celana? Ini orang tua pada anak. Tapi kalau uang negara, tidak dimarahi. Oleh APH, dimasukkan ke timurnya alun-alun. Beda, cara marahinnya lebih menakutkan. Ya, itulah sebenarnya pola pertanggungjawaban keuangan. Oke, siap. Berarti memang sebenarnya yang bikin lama itu bukan karena faktor dilama-lamakan, tapi memang ada proses dan mekanismenya yang harus diperhatikan. Pak Ketua, satu lagi pertanyaan sebelum saya lempar ke Cak Sutri. Tadi bilang dari 2024, 25, sekarang 2026, anggaran kita turun. Penyebabnya apa Pak Ketua turun? Banyak banget turunnya, sekarang sisa 1,8. Orang membahasakan efisiensi. Kalau saya bukan efisiensi. Apa Pak Ketua? Saya menyimpulkan pengeprasan. Dipotong. Kalau efisiensi itu pemangkasan. Kalau efisiensi itu contoh, jangan beli ini mahal. Beli ini saja, toh jenisnya sama, lebih murah. Selebihnya untuk ini, itu efisien. Tapi ini dipangkas. Uangnya nggak ada sama sekali. Makanya selalu saya katakan, melihat anggaran itu jangan hanya pada APBD awal. Contoh, di tahun 2025 sudah ada DAU Ermak. Itu tercantum dalam APBD. Pembangunan jalan senilai 65 miliar. Tertulis. Dan tidak dilaksanakan. Kenapa? Uangnya tidak ditransfer oleh pusat ke daerah. Jangan kemudian, jangan-jangan ini korupsi. Gitu ya. Uangnya tidak dikirim. Mudah untuk melacak uang itu. Sekarang dari Kementerian Keuangan, untuk kepentingan anggaran Bondowoso, transfernya melalui KPKN kan? Kantor Pemegang Kas Negara.
Oke. Ditransfer 10 miliar, masuknya harus 10 miliar. Kalau nggak nyampe kemana nih? Ya. Pasti BPK tahu. Nah, Dari KPKN, lalu transfer ke Kasda. ada. Semua akan terurai. Dan semua ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar pada pasal 23, bahwa pemeriksa tunggal keuangan negara BPK. Maka BPK punya tanggung jawab untuk memeriksa setiap rupiah yang disalurkan. Ya itu tadi, jangankan uang negara, bapaknya saja meriksa sama anaknya kan. Siap. Itu yang pertama ya. Ya, Nah, yang kedua, jadi kalau tadi teman nanyakan pajak, iya. Jadi pemerintah ini gambaran. Jadi sekalipun APBD sudah dok Januari, pemerintah masih mengumpulkan duit, mengumpulkan uang, termasuk dari para wajib pajak. Sekarang pertanyaannya, Mas Icuk sudah bayar pajak enggak? Paling enggak belum. Saya juga belum. Sama. Itu sama. Kenapa? Karena belum ada tagihan. Ya. Nah, pajak yang harus saya bayar hari ini sudah diasumsikan di APBD bahwa penerimaan APBD kita dari sektor pajak 17 miliar dari 1.860 miliar. Jadi PBB sak Bondowoso ini pajak yang diterima dari masyarakat, pajak bumi bangunan. Ini kalau bayar semua. Kalau bayar semua hanya 17 miliar. Oke. Saya punya data. PBB saja ya Pak Ketua ya? Kan orang-orang kadang-kadang sudah bayar pajak kan kan begitu. Nah, itu. Ini saya punya catatan contoh PBB kita. Ayo kecamatan mana yang saya tanyakan? Kira-kira. Curadami contohnya. Curadami. Ya Curadami ya. Maisan, Curadami, Jambi Sari. Nanti tanyakan kecamatnya. Bener nggak Curadami itu pajaknya berapa? Telogosari, Bondowoso. Yang tertinggi Bondowoso. Bondowoso itu 3 miliar. Oke. Curadami 1 tahun itu hanya 541 juta. Padahal yang desanya didapat atau planningnya? Ini kalau bayar semua. Iya. Sak kecamatan. Iya. Apa perlu saya baca per kecamatan per desa? Jedes itu 69 juta. PBB ya Pak Ketua? PBB. Paku Besi itu 40 juta. Terus Kupang 26 juta. Oke. Sak kecamatan itu berapa? 500. Ya, 500. Kalau digunakan untuk bangun jalan, Ya. 500 juta sebelum harga aspal di AMP naik, itu hanya 200 meter. Sak kecamatan. Satu kecamatan. Curadami Kalau satu saja. desa cuma tadi 99 juta, Iya. ya dibangun untuk jalan berapa, Pak Ketua Komisi? 50 meter. Tapi faktanya, pembangunan jalan ada di satu desa itu 200 meter. Kalau diuangkan, kira-kira 200 juta lebih. Loh, uang pajak saya kan hanya 50 juta, kok bisa 200 juta? Lah inilah yang dimaksud, kita masih ada ketergantungan pada pemerintah pusat. Oke. Mengandalkan dana transfer pusat ke daerah berupa DAU, berupa DBH, dana bagi hasil, seperti DBH CHT, dana bagi hasil cukai dan tembakau, dan sebagainya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketua penjelasan. Berarti memang kalau katanya masyarakat tuh sederhananya tadi besar ternyata. Gitu. Baik, saya lempar ke Cak Sutri dulu ya sebelum Memicu memberikan tanggapan tentang penjelasan keuangan daerah kita. Cak Sutri, tadi kan sudah dijabarkan sama Pak Ketua tentang kondisi keuangan kita. Nah, saya mau tanya tentang sisi infrastruktur jalan kita yang akhir-akhir ini itu banyak dikeluhkan di TikTok, di Facebook, di video. Ini kacau rusak segala macam. Nah, Cak Sutri sebagai Ketua Komisi 3 yang merupakan mitra dari BSBK, pertanyaan saya, hasil sidaknya teman-teman Komisi 3 ini apa sebenarnya penyebab ya banyak jalan rusak, dan kata orang rusaknya nggak cuma bari rusak makin esak, enggak, tapi bertahun-tahun rusaknya. Apa penyebabnya hasil sidak? Baik, terima kasih Mbak Ketua untuk hukumnya pada malam hari ini. Edukasi untuk kita semua, masyarakat kita. Berikut juga selamat Pak Ketua ya, baru di wisuda. Oh iya, benar. Saya lupa. Waduh. Hukum administrasi negara. Baik. Pertama, poin yang ingin kita diskusikan adalah persoalan fiskal daerah tadi itu ya. Tadi sudah banyak disampaikan Pak Ketua, memang kondisi kita hari ini kurang lebih 500 juta ya, yang kurang dari 2024 seperti yang disampaikan Pak Ketua itu. Jadi posisi terakhir kita
Kok 500 juta? 500 500 miliar? miliar, Pak. 500 miliar. Oh iya, Sorry, benar. 500 Saya pikir ngomong PBB. Iya, 400 sekian. Iya, Hampir 400. 500 miliar. Itu besar untuk Bondowoso. Ya. Dari mana itu? Dari TKD. Ya. Dan transfer ke daerah dan skema-skema pembiayaan yang lain, DPH dan lain sebagainya. Dan berikutnya infrastruktur ya. Jadi Undang-Undang HKPD nomor 1 2022 itu meminta itu mandat spending mandatory itu mandat belanjanya minimal 40% untuk belanja infrastruktur publik, termasuk di dalamnya jalan, irigasi dan lain sebagainya. 40% Dari total APBD, Pak? dari total APBD. Oke. 40. Kalau kita 1,8 40 itu berapa? 500 sekitar 830. Hampir 800, 700. Ya, 800-an. Itu tidak hanya jalan ya, tapi untuk semua kesehatan juga, infrastruktur pendidikan juga. Jadi memang apalagi yang berkaitan dengan layanan dasar, ya jangan air minum, pendidikan kesehatan. Posisi kita di 2026, prosesnya panjang tadi seperti disampaikan Pak Ketua. Ini sudah bulan 5, sudah bulan Mei, ya, tanggal 4 sekarang. Ya, tentu menjadi apa? Ya bukan, jangan harap-harap cemas, tapi pasti Pasti cemas maksudnya, Pak? pasti dikerjakan. Oh, pasti dikerjakan. Pasti dikerjakan. Oke. Pasti dikerjakan dengan tahap mekanisme prosedur yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua, bahwa hari ini duitnya itu yang ada adalah asumsi. Ya. Jadi duit di APBD, di dokumen perda APBD itu adalah asumsi. Oke. Kami kemarin dapat telepon dari teman-teman, Pak, kami sudah bekerja, ini mau ngajukan pencairan untuk 50%, ternyata jawaban dinas nggak ada duit. Ini yang benar seperti apa sih APBD kita? Saya sampaikan seperti itu. Jadi angka-angka di APBD itu adalah angka asumsi. Tapi asumsi matang, kira-kira matang, dan asumsi yang sudah kira-kira kalau risikonya sudah sangat kecil. Kecuali kemarin seperti impres, efisiensi, Permenkyu untuk pemangkasan pengeprasan itu ya sudah tidak bisa kita bendung, dan itu di luar kemampuan kita. Jadi karena asumsi, ya saya sampaikan bahwa duitnya belum ada. Coba lihat sumber dananya apa. Dilihat, dana bagi hasil, provinsi. Sampai sekarang belum ditransfer ke kas daerah. Ya nunggu. Nunggunya itu kapan, Pak? Ya pasti yang namanya pelaksana teknis OPD akan berkoordinasi dengan dinas bendahara DPKAD ya, DPKAD untuk melakukan itu. Jadi bersurat, berkirim dan sebagainya, mungkin secara teknis lebih pekerjaannya teknis lah, sangat teknis. Tapi pasti yang ingin kami sampaikan bahwa angka itu asumsi. Jadi mohon juga menjadi pengetahuan kita bersama-sama. Jadi apakah asumsi pajak 2026 yang nanti diperuntukkan sebagai salah satu sumber pendanaan infrastruktur ini sudah terkumpul pada bulan Mei ini, gitu. Itu jawab pertanyaannya. Nah, kalau ingin tanya apa sudah terkumpul, tanya di PKD. Nah, dinas merencanakan, dinas melakukan mekanisme untuk upload dan lain sebagainya, kemudian penawaran kontrak dan sebagainya, yaitu kewajiban teknis. Tapi duitnya ada apa enggak nanti di DPKAD. Berarti informasi yang nyampe ke kami lah. Laporannya sudah nyampe, Pak? Ya, kami sampaikan seperti itu. Memang kondisi teman-teman di lapangan sudah bekerja. Ini pekerjaan yang irigasi ya, bukan yang jalan. Yang irigasi sebagian sudah jalan. Di saat mau narik 50% saya nggak begitu paham. Jadinya jawabannya dia tidak ada. Jadi itulah yang tadi disampaikan Pak Ketua, bahwa angka itu ya asumsi, tapi sudah matang, sudah clear ya. Karena waktunya memang satu tahun ya. Meskipun di dinas itu ada jadwal triwulan, ada
catur bulan apa dan lain sebagainya. Nah, kondisi infrastruktur kita yang perlu menjadi pemahaman bersama kita sebagai warga Bondowoso bahwa mengapa yang sering kita dengar di pemerintah, di birokrasi itu ada perencanaan teknokratik. Jadi antar periode kepemimpinan itu perlu dirawat, perlu dijaga apa masalah dan tantangannya, sehingga yang namanya visi misi bupati terpilih itu harus gantung dengan perencanaan teknokratik yang periode sebelumnya. Ya, asumsinya itu adalah menjaga kesinambungan pembangunan. Sustainable. Oke. Pertanyaannya, apakah kerusakan jalan hari ini kita tiba-tiba rusak? Enggak, gitu kan? Ya, betul. Ya, itu akumulasi. Betul. Ya, kesinambungan, akumulasi. Saya ingat mulai 2020 kita COVID, ya. Betul. Pasti anggaran digeser untuk menyelamatkan nyawa. 2021, itu juga 2022. Sehingga akumulasi kerusakan jalan ini ya bisa dihitung. Sejak 2020, 2021, 2000 sampai 2025. Dan hari Jadi ini, mungkin saya ingin nyetuk ya, biar tidak saling menyalahkan. Saya padahal mau tanya ini loh Pak Ketua. Berarti Pak Sutri saya garis bawahi pemerintahan sebelumnya gitu nggak melakukan. Bukan, makanya gitu. saya, Bukan ya. makanya saya ingin meluruskan. Oke. Ya, saya ingin meluruskan bahwa memang banyak faktor kerusakan jalan itu. Bisa lihat di lapangan. Jalan yang kering, yang tidak dilewati air, itu lebih lama daripada jalan yang sering dilewati air. Jadi sungai. Kenapa? Karena di saat ini dilewati air, jadi sungai, airnya masih nyerap ke bawah ini. Jadi lumpur kan di bawah. Begitu jadi lumpur, dilewati kendaraan berapa pasti pecah. Ini yang pertama. Yang kedua, faktor kanan kiri jalan sekarang drainase banyak yang sudah tertutup. Itu. Jadi biar tidak saling menyalahkan. Yang ketiga, memang jalan di saat tahun ini rusak, tidak segera diperbaiki, pasti tahun depan semakin parah. Jadi dari tahun ke tahun, saya tidak ingin kemudian dianggap mengorek-ngorek pemerintah sebelumnya. Gitu ya. Sebenarnya pada masa pemerintah sebelumnya memang pembangunan jalan minim. Bukan karena ditolak DPR. Karena apa Pak? Bisa dicek. Pernahkah, seperti saya katakan tadi, DPR itu 45 orang, bukan saya sendirian. Pasti diinterupsi kalau ditolak. Sebenarnya pada waktu itu kan bencana COVID. Bahan bahan global kan, bukan hanya nasional. Ada impres, kemudian terbit impres tentang refocusing. APBD yang sudah ditetapkan oleh DPR itu difokuskan kembali, dialihkan untuk penanganan COVID. Dan di tahun 2020 sampai tahun 2022 itu saya hitung hampir 400 M. Dana yang sudah tercantum dalam APBD, tapi anggarannya tidak turun karena digeser untuk menangani COVID. Sehingga pembangunan jalan tidak bisa dilaksanakan. Itu pada waktu itu. Sama dengan sekarang. Sekarang ini ya karena efisiensi anggaran, bahasa halusnya sebenarnya pengeprasan. Ya seperti yang saya katakan dipangkas. Seperti yang saya katakan tadi, di BSBK itu tahun 2025 ada 65 miliar untuk pembangunan jalan, DAU Ermak tidak ditransfer, tertulis di APBD, tapi pelaksananya tidak ada di lapangan. Apalagi kemudian ya yang jalannya Pak Sutri ini. Ini yang perlu dipahami, yang perlu dipahami. Bahwa di APBD 2025, perubahan anggaran 2025, Widuri Cerme itu sudah dianggarkan 2 miliar. Akhir tahun 2025. Tapi kenapa? Pada waktu itu sedang pembahasan di DPR, Kepala BSBK nyampaikan ke Komisi 3, melaporkan ke saya, bahwa Widuri Cerme itu tidak perlu dianggarkan melalui APBD Kabupaten, karena sudah ada anggaran dari Kementerian PU. Kan tidak boleh double accounting. Sehingga itu anggaran yang dari pusat itu, maka anggaran yang disiapkan untuk Widuri Cerme kita geser ke tempat lain. Nah, yang Cerme kita andalkan dari pusat. Kapan itu Pak? 2025 akhir. Nah, sehingga yang terjadi kemudian
yang APBD kabupaten digeser, yang pusat nggak turun. Oh, nggak jadi turun. Ya, nggak jadi turun. Itu bukan yang kemarin pas kena banjir menganga itu ya, Pak? Oh, beda ya? Itu. Itu yang dari Widuri Ciremai. Oh, beda Nah, di Ciremai. karena kemudian di 2025 akhir tidak dianggarkan, hari ini 2026 kita anggarkan kembali bukan 2 miliar, justru 3 miliar. Oh, oke. Lebih Kenapa? besar ya? Karena kerusakan semakin parah. Hmm. Dan terakhir saya dengar harga aspal naik. Yang kemarin itu direncanakan harga aspal per ton ya 1.450.000 per ton, sekarang menjadi 2.400.000. Naik 2 kali lipat. Ya Hampir 2 kali lipat. karena memang pengaruh geopolitik kan. Ya, iya. Harga minyak naik, beban negara semakin besar, subsidi semakin besar, harga banyak naik, dan tentu juga kebutuhan dasar masyarakat juga naik. Nah, ini saya yakin tidak bisa menuntaskan tahun ini. Insya Allah akhir. Ya saya tidak janji. Nggak janji. Tapi tetap kita upayakan. Kalaupun ini dilaksanakan, ini sampai hari ini saya cek belum dilaksanakan karena memang tidak ada. Uangnya masih belum ada. Tidak ada rekanan yang berani. Pokoknya. Oh iya. Nah kalau sekarang sederhana. Saya contoh ngomong sama Mas Ijo, saya mau beli rokok atau beli air atau beli HP 1 juta. Ya. Saya mau beli 1 juta Mas Ijo. Tapi setelah Mas Ijo lihat di toko ternyata 1.500.000. Mau nggak dia? Ya nggak mau. Harganya kemahalan. Kalau saya bilang 1 juta harga di pasar 900 mau. Tapi kalau saya mau beli 1 juta sementara di tokonya 1.500.000 rugi bangkrut ya. Oke. Nah ini yang menjadi kendala kemudian belum bisa dilaksanakan. Siap. Nah, Pak Sutri, barusan Ya, udah saya lanjutkan dijabarkan. dulu ya. Seperti apa? Terima kasih. Tadi secara teknis mungkin di lapangan Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa drainase yang perlu dinormalisasi, yang ya Bondowoso itu luar biasa ya. Kita punya lahan pertanian tebu itu. Nah, kami yang sering di Komisi 3 itu memberikan masukan saran kepada dinas terkait, apakah itu perhubungan atau BSPK, bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan teman angkutan tebu yang biasanya mereka masuk ke lahan-lahan itu melalui saluran irigasi jalan ya. Maaf, bukan irigasi, saluran drainase jalan. Sehingga semua tetap pada posisi yang aman karena bagaimanapun yang namanya saat musim hujan posisinya tertutup nanti sehingga istilah Pak Ketua tadi ya jalan jadi sungai. Ya, jadi kolam, Pak. Kerusakannya tambah parah. Di samping itu juga overload ya. Oke. Muatan ya. Kita nggak bisa buat retribusi untuk kelas jalan karena ingat saya dulu di 2011 itu ada Permenkyu yang tidak membolehkan untuk menarik retribusi kelas jalan itu. Berikutnya tingkat kemantapan jalan kita di 2026 data banyak sering dibaca teman-teman juga di beberapa forum-forum disampaikan sebetulnya dari 1.309,6 km luas jalan kita itu 67 itu mantap. Mantap. 67% itu mantap. Mantap itu seperti apa sih, Pak? Mantap itu ya kondisinya baik dan sedang. Kalau ya secara teknis BSPK yang paling paham. Ya, oke. Jadi kondisinya baik dan sedang. Baik ya mungkin nyaman lah kita berkendara. Sedang mungkin ada keronjal dikit ya salah gitu. Jadi 67 itu sebenarnya posisi mantap. Posisi mantap. Ya memang di saat kita merinci lagi kira-kira sisa 67 ke 33 itu 33 itu posisinya seperti apa, rusak parahnya berapa, rusak sedang, nah yang banyak itu rusak parah, itu rusak berat gitu ya, rusak berat ya, rusak berat. Contoh tadi Pak Ketua di ruas jalan Percikan Cermai ya. Memang seingat saya karena dulu COVID ya tidak pernah dibangun, tidak pernah direhab dan sebagainya. Ya, kami menyadari bahwa anggaran daerah harus digeser ke penanganan menyelamatkan nyawa yang itu ya. Refocusing. Betul, refocusing untuk COVID 2020, 21 bahkan sampai 22. Sehingga berharap di RPJMD di awal perjalanan RPJMD kita yang tahun kedua ini. 2026 ini kan RPJMD tahun kedua. Perjalanan RPJMD tahun kedua.
ini bisa semakin memberikan ekspektasi harapan kepada masyarakat ya, bagaimana penanganan infrastruktur kita ini bisa semakin meluas, semakin meluas. Pertanyaan tentu, berapa sih kemampuan dana kita? Nah, itu pertanyaan. Hari ini cuma 50 sampai 55 miliar. Itu hanya untuk berapa kilo Kalau diukur kilo hari ini kita pasti berhitung dengan disampaikan Pak Ketua. Harga BBM akan menentukan harga aspal. Betul. Oke, 2,4 tadi ya Pak Ketua ya, naik ya. Saya nggak tahu Ya. secara teknis. Jadi hitungannya pasti akan tambah sedikit kalau dibanding dengan 2025 RAB-nya gitu ya. Oke. Jadi Ya, kalau itu. kemarin itu 100 juta dapat 75 meter, mungkin sekarang Tinggal 50. tinggal 50 Oke. meter. Nah itu Belum lagi masih efisiensi ya Pak ya? ya. Jadi sebenarnya kan begitu ya. Jadi kendala utamanya itu adalah bukan hanya efisiensi. Memang Harga mahal juga. akibat APBD, kalau kita bandingkan antara APBD 2024, 2025, 2026. Yang 2024 itu 2 triliun 254 miliar. 2025 2 triliun 54 miliar. Turun ya. Turun. 200 sekian. Ya, Sekarang 1 triliun 860 miliar. Nah, secara global APBD banyak pertanyaan, belanja pegawai naik, mestinya dikepras dan sebagainya. Belanja pegawai naik itu bukan dinaikkan, gaji pegawai itu tetap. Tetapi secara persentase global, 40%. ini kan pegawainya tetap jumlah orangnya. Terus kemudian karena uangnya berkurang, maka persentasenya terus naik. Satu. Yang kedua, memang di Undang-Undang 22 nomor 1 tahun 2022, belanja pegawai itu harus 30%. Ya, kita maksimal 30%. Tapi akibat efisiensi, ini kemudian persentasenya naik karena uang kita turun, nggak banyak yang harus digaji tetap. Belum mengurangi gaji. Jangankan pada ASN-nya, contoh P3K saja. Oke. 2022 Bondowoso itu ngangkat P3K 2000 orang. 2022. 2022. Ada 2000 lebih yang diangkat. Kabupaten tetangga hanya 500. Dengan 2000 P3K, mereka sudah mengabdi puluhan tahun. Apa iya mereka harus di PHK? Iya. Tapi beban anggaran untuk belanja pegawai, untuk gaji pegawai, dengan 2000 saja, hitung 4 juta saja. Per bulan, 4 juta kali 2000, 8 miliar. Kalau 1 tahun, 96 miliar. Iya. Untuk gaji P3K saja di pengangkatan tahun 2022. Belum yang 2003, 2023, 2024. Ini artinya belanja pegawai semakin besar, tetapi mereka kan juga dibutuhkan untuk masyarakat. Betul. Nah, lalu kenapa kemudian infrastruktur turun? Karena memang yang diurus pemerintah kan bukan hanya jalan. Iya. Hasil survei 65%, masyarakat itu yang dibutuhkan jalan. Pokoknya jalan. Bahkan pajak pun jadi alasan. Seperti yang saya katakan tadi. Sudah bayar pajak. Berapa? Jalannya masih rusak. Pajaknya itu 17. Oke. Yang didapat sak kabupaten itu hanya 17 miliar. Dari Tapi PBB saja. besar. Memang kontribusi masyarakat juga besar, tapi belum cukup. Dan kewajiban pemerintah itu bukan hanya bangun jalan. Ya, saya analogkan orang tua. Orang tua punya anak 4 atau 5. Yang satu minta sepeda motor. Yang satu SPP-nya terlambat, kalau enggak di DO. Yang satunya kepingin sepeda hotel namanya. Yang satunya minta seragam. Yang satunya mau masuk rumah sakit. Mana yang dibataskan? Sebagai orang tua bagaimana kemudian 5-5-nya ini senang? Ya pemerintah juga sama. Pemerintah merakyatnya kayak anak kita. Bagaimana anak ini senang, bahagia dan sebagainya. Tetapi kebutuhan dasar harus diperhatikan. Apalagi di Undang-Undang Dasar 45. Kewajiban pemerintah itu adalah memenuhi kebutuhan dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sandang, papan, pangan, dan sebagainya. Nah, kewajiban pemerintah bukan hanya infrastruktur, tapi juga kesehatan, pendidikan, kesehatan. Makanya saya sering kemudian mengingatkan, pemerintah itu harus hadir. Bagi yang punya duit sih gak ada masalah, tapi bagi warga kita yang sakit, yang tidak punya apa-apa, jadi beri pemahaman masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis bukan tis-tis. Tapi APBD kita di tahun 2025 itu bayar BPJS UHC 60 miliar. Oh.
Oke. Tahun ini kita siapkan 61 miliar. Jadi kalau masyarakat berobat ke rumah sakit, ke puskesmas, jadi saya gratis. Bukan gratis, menjadi beban APBD kita. Kita yang bayari. Ini yang dimaksud bagaimana pemerintah juga hadir. Makanya saya pesan kepada kepala puskesmas, Bapak Ibu, tolong di saat masyarakat datang berobat, layani mereka dengan baik. Masukkan mereka di BPJS UHC. Ada kan BPJS mereka ada yang sudah ditangani KIS. Yang dari kabupaten itu APBD kabupaten itu 60 miliar, Mas. Artinya apa? Masyarakat sak Bondowoso dalam 1 tahun tidak ada yang sakit, kita tetap bayar 60 miliar. Sakit semua, mereka gratis. Tetap bayar 60 miliar. Iya, 60 miliar itu. Cukup bawa KTP aja ya, Pak? Bukan berarti lebih baik sakit ya. Iya. Oke. Ini artinya apa? Juga perlu ada pemahaman pada masyarakat. Ayo, masyarakat yang sakit, bayangkan di masyarakat tidak ada punya apa-apa, mereka hanya punya seekor sapi. Kadang-kadang lebih eman ke sapinya, tidak mau menjaga kesehatan dirinya. Bawa mereka ke puskesmas, sampaikan ke petugas puskesmas, bawa KTP, bawa KK, aktifkan UHC-nya. Terutama klinik-klinik swasta. Tolong fasilitasi mereka. Karena puskesmas, klinik swasta sudah dapat kapitasi. Mungkin banyak orang tidak tahu apa kapitasi. Kalau saya tahu. Apa itu Pak Ketua? Mungkin bisa dijawab. Dana kapitasi itu dana kompensasi non melayani. Jadi di saat masyarakat sudah terdaftar di vaskesnya, di salah satu klinik, di salah satu puskesmas, dia terdata atau dokter yang praktek mandiri terdata di sana, tanpa melayani, tanpa nempel ini, setiap bulan dapat dana kapitasi dari BPJS. Kita yang bayari BPJS, APBD kita 60 miliar. Nah, kalau 60 miliar ini digeser untuk jalan, nambah berapa kilo? Iya. Tapi apakah saudara kita yang sakit mau dibiarkan? Yang tidak punya apa-apa? Artinya apa? Yang diurus pemerintah itu bukan hanya jalan, bukan hanya kesehatan, tetapi juga kepentingan yang lain, termasuk disperindak, pertanian dan sebagainya. Ini semua menjadi prioritas kita sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Bahwa pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sandang, papan, pangan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana pemerintah hadir. Nah, pemikiran ini juga perlu disampaikan. Om Icu, silakan ditanggapi. Ini yang Mas Sutri udah ngejabarkan peta jalan rusak kita ternyata 67 atau 65%. 67 yang mantap. 67 udah mantap. Pak Ketua udah jabarin kalau uang kita ini bukan cuma untuk jalan, tapi juga untuk kesehatan dan pendidikan. Gimana Om Icu? Silakan. Baik, terima kasih. Saya kebetulan sebagai jurnalis kan lebih banyak turun ke bawah. Artinya saya bukan mewakili masyarakat, tapi saya memotret apa yang dikehendaki oleh masyarakat, apa yang dikeluhkan dan lain sebagainya. Salah satu yang saya sering dengarkan adalah bagaimana masyarakat merasa mengeluh bahwa tentang infrastruktur. Karena bagaimanapun juga menurut saya infrastruktur itu kan wajah kita. Sebaik apapun, tapi ketika infrastruktur ini menjadi celotehan masyarakat, kok katanya bagus dan lain sebagainya, jalannya tol ngantol dan lain sebagainya. Ini yang menjadi pemikiran di masyarakat, kok jalannya begini. Ini sebetulnya kemana pemerintah dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Mas Sutri maupun Pak Ketua tadi memang betul, secara umum, secara global kan memang ada istilahnya efisiensi. Cuman pada persoalannya adalah banyak masyarakat yang tidak tahu apa sih efisiensi. Itu yang pertama. Kedua, apa yang menyebabkan efisiensi? Ini yang menjadi poin ini yang menurut yang kami dengar dari mereka ini, mereka rata-rata dan saya yakin mungkin secara global se-Indonesia tahu, dengar sudah semua efisiensi dan lain-lain. Cuma persoalannya itu tadi, apa sih efisiensi, mereka nggak tahu. Yang kedua, kenapa ini menjadi efisiensi? Apa penyebabnya? Apa yang disampaikan Mas Sutri maupun Pak Ketua tadi bahwa setiap tahun gradasi kita pembangunan dan lain sebagainya ini termasuk APBD ini kan semakin menurun. Nah, pertanyaan yang mungkin juga yang dirasakan oleh masyarakat, kenapa sih kok bisa ada efisiensi dan lain sebagainya? Saya pikir itu yang kami
Ingin tahu temui ya? di lapangan dan Siap. apa yang menurut Pak Ketua bisa diberikan. Pak Ketua Ya, sebenarnya Om Icu ini pakai bahasa terlalu halus ya. Kalau Hmm. kata Pak Ketua tadi bukan divisi, dipangkas. Ya. Iya. Sebenarnya begini, itu yang pertama memang faktanya dipangkas. Oke. Tetapi ini kan negara kesatuan, Ya. bukan negara bagian. Ya, betul. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Betul. NKRI. Betul. Artinya bagaimana kemudian saling menunjang, saling mendukung. Betul. Presiden tentu punya kebijakan. Dalam visi misinya antara lain bagaimana kemudian memberi makan gratis, Betul. makan bergizi gratis. Iya. Itu sebuah kebijakan yang menurut saya luar biasa untuk kepentingan jangka panjang. Betul. Orang mungkin hari ini menyalahkan. Saya teringat dengan apa yang sering dilakukan oleh Gus Dur. Betul. Gus Dur itu banyak orang mengatakan kontroversi. Betul. Tapi baru sadar Ya. setelah bahwa Ya. ternyata kemudian betul adanya. Ya. Artinya apa? Kita berpikir jangka panjang. Makanya saya bilang bagi orang yang tidak paham mungkin akan menyalahkan. Ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa memahami. Oke. Artinya apa? Program Indonesia Emas itu adalah tahun 2045. Ya. Tentu bagaimana dipersiapkan kader-kader yang siap untuk bertarung nanti pada 2045. Dipersiapkan dari mana? Subhanul Yaum Rijal Luat. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Yang kedua, al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu berada di badan yang sehat. Maka diperlukan gizi. Nah, dampak kebijakan ini kemudian Presiden mengambil kebijakan. Efisiensi dan kemudian anggaran-anggaran yang tidak penting itu dikepras, dikurangi, dan kemudian diambil pada kebijakan makan bergizi gratis untuk mempersiapkan tahun emas, periode emas. Nah, tetapi juga di sisi yang lain, jangka pendek dampaknya anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, mengecil. Betul. Hampir semua kabupaten Indonesia. Makanya kadang-kadang saya melihat ada yang teriak-teriak ini. Saya bilang, lihat aja nanti dia. Ya. Kenapa? Tidak akan mungkin mampu melaksanakan janji-janjinya. Ya. Kita harus objektif. Ya. Kenapa? Karena ya contoh bentuk saja kalau kita bandingkan dengan APBD 2024 Ya. dengan tahun ini Betul. 2 triliun 254 miliar, sekarang tinggal 1 triliun 860 miliar, sudah berkurang 400 miliar dalam tahun ini. Kabupaten yang lain sama semua. Betul. Yang kedua yang perlu dipahami, siapapun bupatinya seluruh Indonesia, anggaran yang dikelola untuk melayani, memenuhi kebutuhan dasar rakyat adalah berdasarkan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi sekalipun viral macam-macam, semua ya bersumber dari APBD. Makanya saya tanyakan tadi, mana kabupaten hari ini yang ada pembangunan jalan? Ada. Jadi bukan semua bergantung pada APBD. Nah, sementara kondisi APBD-nya seperti itu. Nah, sehingga kita berupaya, kita memang mengandalkan ketergantungan ke pusat, mengandalkan dana transfer dari pusat ke daerah, tetapi juga bagaimana mencari sumber-sumber PAD baru yang tanpa memberi beban pada rakyat. Contoh, tidak mungkinlah kita menaikkan PBB. Sudah cukup dengan 17 miliar dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Tahun kemarin 17 miliar, tahun ini 17 miliar. Jangan sampai pada waktu rapat di DPR saya sampaikan, jangan sampai ada upaya menaikkan PBB. Artinya apa? Karena beban rakyat semakin berat. Bagaimana solusinya? Anggaran pusat sudah dikurangi. Contoh, DBHCHT, dana bagi hasil cukai tembakau, yang itu digunakan untuk antara lain BPJS UHC, melayani masyarakat dengan pelayanan kesehatan gratis. Tahun kemarin 64 miliar, kita dapat 60 miliar dari pusat, sekarang tinggal 34 miliar. Terkepras 30 miliar. DBHCHT ya Pak? DBHCHT. Nah, kewajiban kita kepada BPJS 60 miliar untuk membiayai masyarakat yang lagi sakit. Makanya kemudian pemerintahan daerah, karena memang Undang-Undang 23 2015 penyelenggara pemerintahan daerah adalah kepala daerah bersama bupati. Saya juga kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh para pelayan. Kita susah cari duit,
Kita bayar untuk BPJS, UHC agar masyarakat terlayani dengan baik. Tapi banyak yang lapor saya, yang menyampaikan ke saya, begitu masuk puskesmas dipersulit. Tolong mereka dibantu. Jangan dipersulit mereka. Karena yang bayari kita. APBD sudah menyiapkan. Sekalipun pada akhirnya DBHCHT yang tahun 2025 itu 64 miliar, sekarang tinggal 34. Maka kita harus putar-putar lagi, apakah mau naikkan PBB? Tidak mungkin. Maka bagaimana sumber PAD baru? Contoh, kenapa kemudian kita menggalakkan pariwisata? Karena kita ingin belajar beberapa kabupaten yang tidak ada ketergantungan dengan kabupaten lain, dengan pemerintah pusat. Contoh, Badung. Badung itu tanpa dana transfer dari pusat ke daerah, Badung bisa membiayai daerahnya sendiri. PAD Badung itu 12 triliun. Badung itu yang punya kute. Dari sektor pariwisata. Nah, maka Bondowoso yang harus didorong itu adalah bagaimana bukan menaikkan PBB tapi pajak hotel dan restoran dan sebagainya. Makanya masyarakat di saat beli hotel, makan restoran, ada tulisan 10% dari pembayaran Anda sudah masuk PPh 21. Oke, siap. Nah, akhirnya sumber-sumber PAD yang kita dorong untuk meningkatkan tanpa memberi beban yang berat pada rakyat, tetapi juga bagaimana pembiayaan yang dana transfer dari pusat ke daerah yang mulai berkurang dahsyat. Nah, tetapi memang kita harus lihai-lihai mencari sumber anggaran lain tanpa memberi beban yang berat pada rakyat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini saya melihat memang seperti yang saya katakan tadi, uang yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan daerah semakin kecil, tapi kebijakan pemerintahan Prabowo ini langsung pada masyarakat akar rumput. Jadi saya sering contohkan di beberapa forum, apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini membangun ekonomi negara ini sebagaimana pola piramid. Piramid itu segitiga, kecil di atas, lebar di bawah. Sedahsyat apapun badai, tidak akan pernah roboh piramid itu. Artinya apa? Penguatan ekonomi di akar rumput ini penting. Okelah pemerintah sekarang harus mengalah. Okelah pemerintah harus siap dikritik. Ya, kalau udah mau dikritik jangan jadi pemerintah. Harus siap dihujat, dikritik dan sebagainya. Namanya pelayan. Pemerintah itu pelayan seperti pelayan rumah makan. Contoh ya, di saat sedikit dimarahi ya bersabarlah kan itu. Tapi kita sampaikan fakta. Itu faktanya seperti ini. Pelayan masyarakat ya. Pelayan masyarakat dan harus karena ya lagi-lagi saya ingin menganalogkan keluarga punya anak 5. Keinginan anak 5 ini tidak sama. Yang kadang-kadang juga menyalahkan orang tua. Bagaimana orang tua bisa memberikan pemahaman. Apalagi di pemerintahan. Keinginan masyarakat semua tidak sama. Ada yang ingin jalan. Ada bagaimana ya pada saat sakit pemerintah hadir membiayai mereka. Ada orang di sektor pertanian perlu bantuan peralatan dan sebagainya. Ada yang irigasi karena banjir, yang sawahnya jadi tanah kering. Nah, ini semua yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Keinginan yang cukup banyak dan kemudian anggaran yang kurang dan kurangnya tidak sedikit, 400 miliar tahun ini. Kalau kita bandingkan, maka bagaimana kita memberikan pemahaman? Itu fakta. Dan ini bukan hanya dialami oleh Bondowoso. Seluruh Indonesia, kabupaten seluruh Indonesia. Mungkin ada tambahan sedikit. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa keluhan dari masyarakat adalah infrastruktur dan lain sebagainya. Yang kami tahu sebetulnya di Dewan ini, anggota DPRD kan ada istilahnya pokir. Bagaimana Pak Ketua melihat kondisi bahwa infrastruktur seperti itu, Pak Ketua di DPR itu kan punya pokir. Bagaimana yang akan ini? Pokir itu pokok-pokok pikiran individu anggota Dewan. Jadi setiap anggota Dewan punya hak mengusulkan program. Apa saja? Namanya aspirasi masyarakat. Keinginan masyarakat, ada yang ingin bantuan pertanian, ada yang ingin masalah kesehatan, ada yang ingin bantuan hibah gedung dan sebagainya. Itu semua ditampung oleh anggota. Dihimpun, itulah yang namanya pokok-pokok pikiran. Nah, pokok-pokok pikiran itu kemudian diserahkan ke Bapeda untuk direncanakan. Setelah direncanakan, dibawa ke DPR untuk dibahas dan di DPR. Begitu di DPR, diserahkan lagi ke eksekutif untuk dilaksanakan. Yang melaksanakan bukan anggota DPR.
Nggak boleh, anggaran DPR mengelola pokir, semua yang merasakan dinas. Nah, satu. Yang kedua, komitmen anggota. Terima kasih kepada anggota DPRD yang respon terhadap aspirasi masyarakat. Ada yang menanyakan kemarin, ada yang statement kemarin bahkan, bahwa katanya tidak benar, bohong dan sebagainya. DPR yang katanya pokirnya itu akan digeser ke infrastruktur, bisa dicek di APBD 2025 di perubahan anggaran. APBD 2025, iya, seperti yang saya katakan tadi, APBD 2025 itu disusun awal 2024. Iya, memang banyak program-program usulan, hibah dan sebagainya. Tetapi sekalipun tercantum di APBD awal, belum tentu dilaksanakan. Karena masih ada perubahan anggaran. Di perubahan anggaran yang dilaksanakan bulan Agustus September, bisa dicek, satu UPD saja Kesra. Di sana ada 4,8 miliar. Hibah pokir anggota dewan di Kesra itu dibatalkan. Berapa Pak Ketua? 4,8 M. Dibatalkan atas kesepakatan anggota, diserahkan kepada eksekutif untuk dilaksanakan perbaikan jalan. Bisa dicek. Ini satu UPD, belum DPMD, belum Disperindak, belum OPD-OPD yang lain. Ini komitmen anggota. Jangan hanya melihat APBD awal. Di perubahan anggaran 2025 itu sudah terjadi penggeseran. Apalagi di tahun 2026 ini. Tahun 2026 ini, bahkan sering disampaikan bahwa ada 134 titik tahun ini yang akan dibangun. Dari 134 itu, 112 titik itu pokirnya anggota dewan. 112 titik. 112 titik itu bukan proyeknya anggota dewan ya. Pokok-pokok pikiran DPRD yang diserahkan kepada eksekutif, yang kemudian dilaksanakan oleh eksekutif berupa 112 titik dari 134 titik. Ini bukti komitmen DPRD. Jadi kalau selama ini mungkin DPRD dianggap tuli, dianggap tidak mendengar, sebenarnya sudah merespon dengan penggeseran anggaran itu, pengalokasian anggaran itu untuk kepentingan infrastruktur. Tapi kan tidak hanya, yang saya katakan tadi, tidak hanya untuk pembangunan jalan, ada hal-hal lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, rumah tidak layak huni, listrik gratis dan sebagainya. Banyak hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Siap. Saya lempar ke Cak Sutri dulu ya. Terakhir karena ini sudah sepertinya sudah merapat ke jam-jam akhir. Saya mau tanya sama Cak Sutri dulu sebelum kita kembali lagi berbincang ini. Cak Sutri, ternyata kita kondisinya sudah, saya boleh mengatakan kritis keuangan kita ya Pak Ketua ya, efisiensi. Ternyata untuk infrastruktur ternyata aspalnya juga sudah tambah naik gitu. Nah, mungkin saya ini potong ya, bukan keuangan kita. Keuangan nasional kita. Oh, nasional, oke. Kenapa? Karena juga pengaruh geopolitik. Pengaruh. Contoh ya, akibat perang ini, harga minyak per barel saja sekarang sudah $119. Idealnya itu $50. Berarti apa? Beban negara semakin berat. Beban negara makin berat. Subsidi negara semakin berat. Uang yang ditransfer ke daerah semakin terkurangi untuk membayar subsidi BBM. Makanya BBM subsidi tetap tidak naik, maka kalau ini tidak naik, sementara harga di sana, maka subsidi pemerintah semakin besar. Betul. Jadi saat subsidi pemerintah semakin besar, maka pengurangan terhadap anggaran-anggaran yang ada di daerah. Nah, inilah sebenarnya ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan NKRI. Itu saja. Nah, terakhir Cak Sutri, ini sudah dijabarkan sama Pak Ketua bahasanya kondisi keuangan nasional kita belum ketambah lagi masalah geopolitik ya Pak, yang berpengaruh terhadap harga aspal dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah bagaimana nanti Komisi 3 melakukan pengawasan kepada para kontraktor khususnya ya, agar tidak ada, pertama, tidak main mata, kedua, agar yang dikerjakan itu semuanya sesuai dengan spek gitu. Jangan-jangan nanti karena harga mahal harusnya aspalnya 1 sendok malah cuma dikasih setengah sendok. Nah, ini kan perlu pengawasan langsung dari Cak Sutri. Nah, Nah, mungkin saya sedikit menambahkan. Artinya dari beberapa hari lalu saya sempat ngobrol dengan kontraktor yang banyak kontraktor yang kemudian mundur karena persoalan harga satuannya itu tetap, sementara faktanya adalah semakin naik. Sehingga bahasanya, kalau bahasanya para kontraktor,
Betenah Sadan Sukuni. Nah, Bisa untuk beli sepeda listrik aja sudah lumayan. Ini kembali lagi apa yang disampaikan Pak Ocha, apa yang bisa diinikan oleh skemanya mungkin ya. Komisi 3 Ya, untuk oke. skema itu. Makasih. Baik, terima kasih. Kewajiban daerah pasti efisiensi kebijakan pusat kita harus ikut patuh taat ya. Betul. Berikutnya ikhtiarnya apa lalu kemudian untuk terus daerah ini bisa hadir ke masyarakat. Tadi juga sudah disampaikan Pak Ketua mengoptimalkan pada sektor-sektor lain di sisi pendapatan asli daerah. Berikut juga mungkin seperti penataan tata kelola aset daerah ya. Masih banyak aset daerah yang masih Terbengkalai. ya bukan membutuhkan biaya Oh, butuh yang biaya, bukan oke. APBD Oke. karena belum terdata, belum terinventarisir dengan baik dan alhamdulillah intensif dilakukan di DPRD untuk hal itu. Berikutnya terkait dengan pengawasan infrastruktur di 2025. Kabar terakhir tadi kami dapat bahwa untuk persiapan pekerjaan 2026 ini sudah sudah dalam proses tahap saya nggak tahu strategis lelang atau apa begitu. Ini sudah yang ketiga kalinya. Jadi tadi sudah tadi malam sudah ketiga kali. Kenapa ada 3 kali? Berarti 2 kali gagal. Gagalnya ada Nggak ada yang kontraktor yang berani. Nggak ada yang mau. Oke. Gimana mau nawar? Bagaimana mau kontraktor berani beli? Sekarang Ngomongin harganya. pemerintah menentukan harga aspal 1.450.000, sementara di AMP 2.400. Gak ada pengusaha yang mau rugi. Sampai 3 kali Cak Setri ya? Iya, yang posisi terakhir tadi kami dengar sudah 3 kali naik ini. 3 kali naik. Jadi secara teknis kami tidak paham bahwa secara kebijakan ya tentu teman-teman pengusaha rekanan kan melihat situasi geopolitik global kita ya. Jadi harga BBM yang sangat menentukan terhadap eskalasi harga aspal itu ya masih belum menentu. Ya karena orang bilang ya tak toju kan harga BBM ini tak toju. Tadi sudah naik lagi. Per 4 ini tadi per tanggal ini sudah naik lagi. Non subsidi. Jadi Dexlet, Pertamina Dex, Tamak Turbo. Naik lagi. Saya tidak baca solar industri. Yang kena ke AMP itu adalah solar industri. Betul. Untuk proses hot mic itu. Nah, ketidakpastian itu ya kita sadari, kita paham dan kita sampaikan ke teman-teman di BSBK. Alhamdulillah, sepertinya informasinya ada review ya yang sudah dilakukan awal itu sebelum BBM naik. Sebelum BBM naik dari rapat kerja yang kita lakukan itu memang ada pemberitahuan dari AMP bahwa potensi harga aspal, ACWC dan lain sebagainya itu bisa naik sekian misalnya. Nah, karena kita sudah harus melakukan prosedur mekanisme lelang dan lain sebagainya, itu tidak sempat dilakukan. Nah, tahap 1 tidak ada yang nawar, betul ya? Tidak ada yang nawar. Karena harganya sudah tidak cocok ya. Aduh. Sudah selesai 3 hari naik lagi. Tapi sudah diperbaiki dengan prosedur dan mekanisme di eksekutif ya. Masih sama. Itu setelah kenaikan BBM yang pertama. Sampai tadi naik lagi. Skemanya apa terus ini? Kalau kondisinya begini terus nggak jalan-jalan ini perbaikan? Perencanaannya sudah diperbaiki. Kami dengar perbaikan sudah perencanaannya sudah diperbaiki. Yang tentu kita tidak bisa menunggu kan? Betul. Tidak bisa menunggu. Jangan-jangan nanti tanggal 7, tanggal 9 Mei ini mau naik lagi BBM. Nggak bisa nunggu itu kan. Jadi bagaimanapun nanti pasti ada kebijakan-kebijakan yang secara teknis maupun yang lain-lain di saat pekerjaan sudah di tahap tahap mulai ya. Tapi mungkin saya ingin mengingatkan bahwa kalau kita baca undang-undang korupsi, korupsi itu kan bukan hanya merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian keuangan negara bisa dijerat korupsi. Makanya kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah, karena memang faktanya seperti ini, pada saat perencanaan awal harga
aspal di AMP itu 1.450.000, sekarang menjadi 2.400.000, bahkan dalam perjalanannya naik. Saya sarankan bagaimana kemudian konsultasi ke BPK, konsultasi ke APH, jangan sampai kemudian kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah ini berdampak buruk, karena tidak semua niat baik itu akan berjalan dengan baik. Ada niat ingin menuntaskan harapan masyarakat, tapi sebenarnya melanggar aturan perundangan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Bagaimana kemudian masyarakat juga bisa memahami, ini loh kondisi real, kondisi nyata yang bukan mengada-ada, dan ini bukan hanya terjadi di Bondoso. Hampir di seluruh kabupaten, seluruh provinsi se-Indonesia ini mengalami hal yang sama, karena memang dampak geopolitik, dampak global juga, dampak bukan hanya itu, dampak fiskal kita kan paling lemah, jadi khususnya di Bondoso ya, dampak fiskal kita. Nah, ini kemudian kita mendongkrak fiskal kita ini tidak hanya kemudian dari berharap dari dana transfer pusat ke daerah, tapi bagaimana juga peningkatan PAD, dan itu semuanya akan dikembalikan pada rakyat. Gitu. Terima kasih Pak Ketua Cak Sutri, mohon maaf ini waktunya sudah tidak terasa, kita ternyata sudah 1,5 jam berbincang. Mau 5 jam? Kita harus ada episode berikutnya lagi ya. Termasuk Micu, Pak Ketua, dan juga Cak Sutri. Terima kasih Cak Sutri. Terima kasih Pak Ketua. Sekali lagi Micu juga terima kasih. Baik, masyarakat Bondoso kalau berbicara tentang kondisi saat ini tidak akan pernah ada habisnya. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, bahasanya anggaran APBD ini tidak hanya berbicara ansih tentang perbaikan infrastruktur jalan saja. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada pertanian, dan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Mudah-mudahan dialog kita pada malam hari ini bisa memberikan gambaran situasi terkini, termasuk tadi penjelasan terakhir dari Cak Sutri adalah tentang kondisi harga aspal yang juga mempengaruhi para kontraktor untuk bekerja ini mau bekerja apa enggak. Nah, mudah-mudahan sekali lagi dialog kita pada malam hari ini bisa membuat kita semakin terbuka bahwasanya yang namanya membangun suatu daerah bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, baik itu legislatif ataupun juga eksekutif, namun seluruh pihak termasuk masyarakat punya tanggung jawab yang sama. Karena kemajuan satu daerah bisa terbentuk melalui kerjasama yang valid, yang solid maksud kami dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak. Saya yang bertugas, mohon undur diri, mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.